Begitu masuk Geraha Pena, pintu kacanya itu kan bisa buka sendiri kan. Jadi ya besar sekali pengharapan saya bisa diterima di situ. Jadi kalau saya memilih lebih baik wartawan di lapangan daripada redaktur itu. Yang membingungkan lagi kita itu kalau misalnya ketika mengoreksi berita kawan-kawan di lapangan itu yang ya menurut kita yang 5W 1H-nya itu nggak mengena kan. Jadi kita bingung. Jurnalisme ini kan profesi yang sangat strategis ya, yang bisa membuat hitam jadi putih, putih jadi hitam. Apakah kakak merasa beruntung nggak sekarang menjadi pejabat, namun berlatar belakang dulunya pernah jadi wartawan? Lepas masker kak? Lepas masker ya? Oke. 1 meter. 1 meter, Sekitar 1 meter jarak. Sesuai dengan prokes jarak. Iya. Supaya lebih enak bercakap-cakap juga Kak. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Begesah dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Jumpa lagi kita di Begesah. Sudah ada narasumber di depan saya ini, di ruangannya, di kantornya, di Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Namun sebelum kita masuk ke inti pergesahan, nah, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini, aktifkan notifikasinya, dan jangan lupa tinggalkan jejak, like, comment, and share. Apa kabar Kak Kadar? Alhamdulillah baik, sehat-sehat. Alhamdulillah ya. Bisa dikenalkan dengan sahabat-sahabat Begesah ini, Kak Kadar Usman ini siapa sebenarnya? Ya, terima kasih para sahabat Begesah semuanya. Saya pada hari ini menjadi tamu dari Pak Erwin ya, di acara Begesah ini. Saya Kadar Usman SAG MSI, Kepala Bagian Kesra Seda Uku, dan juga kebenaran saya diberi amanah untuk menjadi PLT, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Rangkap jabatan karena situasi dan kondisi. Karena situasi kemarin itu menjelang pilkada, di mana Bupati sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan tidak diperbolehkan melantik H-6 bulan menjelang pilkada dan H6 bulan setelah pilkada. Nah, jadi ditunjuklah saya selaku PLT Asisten 2 Seda Uku ini. Sudah untuk berapa? Mengisi kekosongan. Sudah berapa lama? Dari ditunjuk PLT dari 1 Oktober 2020. Ya, 2020. Ya, jadi lebih kurang sudah 6 bulan saya. Cukup lama juga ya. Kalau Kesranya, Kabak Kesranya? Kabak Kesra saya sudah memasuki tahun kelima. Tahun kelima? Tahun kelima. Oke. Kalau Dewan itu sudah pemilihan ulang biasanya? Sudah pemilihan ulang, sudah masuk ke periode kedua. Oke, sebelum kita masuk ke dunia kerja beliau ini, saya ingin bocorkan sedikit bahwasanya beliau ini sebelum duduk sebagai aparatur sipil negara dan duduk di memegang jabatan di pemerintahan ini, beliau ini ternyata dulunya seorang wartawan, benar nggak? Iya benar. Jadi dulu saya begitu lulus kuliah tahun 2000 di IAIN Raden Patah Palembang. Kalau sekarang kan UIN Raden Patah Palembang. Fakultas Syariah. Fakultas Syariah. Sama dong. Sama dengan Pak Erwin ya. Nah, jadi saya dulu Pak Erwin begitu lulus dari kuliah, selesai wisuda, kebenaran waktu itu saya kuliahnya hanya saya tempuh 7 semester. 3,5 tahun. 3,5 tahun, di akhir semester 7 saya wisuda. Nah, kebenaran waktu itu saya satu-satunya angkatan tahun 97 yang diwisuda di IAIN itu. Jadi saya termasuk alumni tercepat menyelesaikan perkuliahan. Nah, tapi rupanya dengan saya cepat selesai itu justru saya mendapatkan suatu persoalan yang baru. Jadi begitu selesai saya pulang ke Batu Raja. Nah, timbullah saya ini bingung. Karena kalau orang sudah sarjana itu kan mesti sudah kerja. Ya. Nah, sambil saya
apa namanya mencari pekerjaan itu, waktu itu saya baca Harian Pagi Sumatera Express. Nah, kebenaran di kolomnya itu di berita Harian Pagi Sumatera Express itu ada lowongan penerimaan wartawan. Nah, dan kebenaran saya ini waktu kuliah itu dulu saya aktif di lembaga pers kampus. Saya ingat waktu itu nama koran kami di kampus YIN dulu koran Ukhuwah namanya, tabloid Ukhuwah. Nah, jadi saya aktif di situ. Jadi timbullah keinginan saya buat waktu itu lamaran kerja ke Sumatera Express itu saya kirim melalui kantor pos. Jadi 1 minggu dari situ ada lagi apa namanya pengumuman di Sumatera Express bahwa nama saya itu termasuk yang lulus administrasi untuk diikutkan tes. Jadi posisi waktu kuliah itu masih di Palembang, belum pulang ke Batu Raja sini? Saya waktu kuliah, tapi sudah wisudanya pulang ke Batu Raja. Sembari itulah memasukkan berkas tadi? Ya, karena kan saya dulu kan waktu kuliah di Palembang itu kan kos, nyewa kan, nyewa bedeng. Nah, jadi karena sewaan itu sudah habis, mau perpanjang, ya orang tua, bukan masalah tanggungnya, orang tua kan ada kebutuhan lain lagi. Jadi kalau mau nyambung bayar bedeng itu kan ya waktu itu paling tidak 1.500.000 kalau tidak salah 1 tahun. Nah, kebenaran saya itu sudah habis, begitu wisuda sewa bedeng sudah habis, ya tidak ada pilihan lain walaupun masih ingin tinggal di Palembang, saya harus kembali ke Batu Raja. Nah, di Batu Raja inilah saya baca-baca koran Sumatera Express itu. Itu. Luluslah waktu itu administrasi. Lulus administrasi. Dan dipanggil. Dan dipanggil untuk tes tertulis. Kapan itu tepatnya? Nah, begitu tes tertulis saya di penghujung tahun 2000 waktu itu, saya lupa kalau bulannya. Begitu begitu tes tertulis, diumumkan lagi 1 minggu kemudian dari yang ikut tertulis itu orang 90-an. Orang 90 lebih tapi tidak sampai 100 waktu itu. Di Geraha Pena? Di Geraha Pena kilometer 6,5 Palembang. Waktu itu sudah jadi gedungnya? Sudah jadi. Jadi bisa dibayangkan waktu itu saya yang biasanya tadi apa namanya kita belum pernah masuk dunia kerja, begitu masuk Geraha Pena, pintu kacanya itu kan bisa buka sendiri kan. Jadi ya besar sekali pengharapan saya bisa diterima di situ. Kantor elit dong. Kantor elit, saya ini kan. Kemudian nanti pekerjaannya juga dalam persepsi saya ya wartawan itu pekerjaan yang sangat terhormat kan, sangat elit kan, sangat apa namanya mempunyai peranan yang strategis di masyarakat. Nah, jadi waktu itu saya ikut tes. Jadi dari 90-an lebih itu diumumkan lagi luluslah kami itu orang 30 untuk mengikuti psikotes. Nah, dari psikotes itu saya ingat waktu itu yang psikotes itu dari lembaga psikotes mandiri, mungkin rekanan Sumek waktu itu kan. Nah, seminggu dari psikotes itu kami yang lulus orang 30 itu dipanggil lagi untuk tes wawancara. Nah, dari 30 itu luluslah orang 2. 30 itu 30 lulus orang 2. Masih ingat siapa dulu yang ngetes? Jadi saya ingat yang ngetesnya waktu itu, kalau waktu wawancara Pak Suparno Wonokromo, waktu itu beliau JM kan Sumatera Express, kemudian Pak Subki Sarnawi waktu itu yang melakukan tes wawancara. Dan yang teman saya yang lulus 1 itu kebenaran cewek. Siapa saya ingat namanya Englia Depeni Rosemary nama kawan saya itu, dan dia lulusan Fakultas Sastra Universitas Andalas. Nah, jadi betapa bangganya saya dari sebanyak orang itu, dari latar belakang universitas yang berbeda-beda, universitas yang bonafit, saya bisa lulus. Dari 90 tadi 2 orang saya bisa lulus. Kalau flashback lagi, kira-kira apa yang membuat juru tes itu meluluskan Kak Kadar Dewe? Kira-kira dari Kak Kadar apa sih? Yang kemampuan apa? Saya kira yang pertama mungkin mereka melihat pada saat psikotes ya. Kalau kemampuan akademik mungkin kan masih banyak orang 30 yang lulus kan, yang tes tertulis itu. Nah, mungkin pada saat psikotes ya mungkin oleh psikolog ini ya saya dianggap mungkin orang yang pas untuk menggeluti dunia jurnalistik itu. Dan kalau saya simpulkan sendiri ya mungkin memang jurnalistik itu memerlukan mereka-mereka yang latar belakang pendidikannya dari rumpun pendidikan sosial. Dan tahan banting lah. Nah,
Ya mungkin tahan banting juga kan. Karena waktu itu kan detail ditanya itu. Kalau misalnya nanti ada keluargamu yang kena kasus bagaimana, apakah kamu beritakan atau tidak kan. Nah itu kan kita jawab semua. Apa jawaban waktu itu? Ya waktu itu saya bilang ya tetap saya beritakan kalau memang itu layak untuk dikonsumsi oleh publik. Walaupun keluarga kita sendiri. Mungkin itu yang Ya, membuat dia kejar lagi. Misalnya orang tua kamu sendiri, misalnya katanya kan terlibat korupsi misalnya kan. Apakah kamu beritakan? Ya secara apa namanya? Ya saya jawab kalaupun misalnya kita tidak berani untuk membuat berita itu karena mungkin apa adat kita orang timur kan, ya kita bisa minta tolong dengan kawan kita yang lain. Tapi kita tidak mencegah supaya berita itu untuk turun. Jadi sampai ke situ dipertanyakan waktu itu oleh yang melakukan wawancara itu. Jadi luluslah waktu itu 2 orang. Luluslah waktu itu 2 Si orang. Englia tadi masih sampai sekarang. Si Inglia informasinya Terakhir ini? dia masih, dan kebenaran dia menikah dengan teman kami juga satu Sumek ya, Pak Beni. Tapi karena peraturan di Sumek itu kan kalau menikah sama bekerja di Sumek itu harus keluar salah satu. Nah itu waktu itu Beni yang keluar, dan Beni dia menjadi apa wartawan TV ya. Oke. Beni. Balik setelah diterima, artinya kapan itu TMT kerja kapan? Bagi- Dan ditempatkan di mana waktu itu? Waktu pertama kali kami ini kan magang. Ya. Pertama kali disampaikan oleh pihak manajemen Sumek bahwa status kami orang 2 itu magang. Nah kebenaran saya ini dapat pos wartawan kriminal. Wih. Jadi di wartawan kriminal ini juga saya merasa cocok dengan apa namanya, cocok dengan karakter saya kan dan dengan keinginan saya, karena wartawan kriminal ini jam terbangnya tinggi, tidak mengenal jam, On call. 24 jam dia kan. Nah, di Tabes atau di Polda? Saya waktu itu pertama di Poltabes. Poltabes. Di Poltabes saya ngepost di situ menjadi wartawan kriminal. Statusnya magang 3 bulan, gajinya 350.000 waktu itu gajinya, ditambah uang pulsa. Oh, Itu. Ingat Tapi ya? dengan senang hati kita melaksanakan tugas itu, bangga. Yang membuat kita bangga itu ketika berita yang kita buat itu apa namanya bisa naik cetak kan, dibaca oleh masyarakat. Wah itu bangganya luar biasa. Nah, periode itu memang masa keemasannya Sumek kali ya? Masa keemasan Sumek waktu itu oplah Sumek tertinggi waktu itu untuk di Sumatera Selatan. Oplahnya saya ingat itu. Jadi bayangkan kan apa namanya, begitu bangga senangnya saya pertama kali bekerja bisa masuk ke koran yang waktu itu memang punya nama besar. Jadi kalau bagi saya dunia jurnalis itu ya terutama Sumatera Express itu merupakan gerbang pertama bagi saya dalam meniti karir berikutnya dalam kehidupan saya. Masih ingat tidak Kak Kadar, berita apa yang pertama kali Kak Kadar tulis? Waktu itu saya berita yang saya tulis masalah apa namanya, saya ingat yang berkesan itu saya pernah investigasi masalah apa namanya akreditasi jurusan-jurusan di universitas. Jadi waktu itu saya sempat bikin berita mengenai salah satu universitas di Palembang yang oleh berita itu saya diprotes. Saya diprotes karena dianggap data saya itu tidak dikonfirmasi dulu kan. Diprotes oleh siapa nih manajemen? Diprotes oleh pihak universitas. Oke. Jadi waktu itu saya buat berita kalau tidak salah 75% jurusan di universitas itu belum terakreditasi. Saya buat itu beritanya kan. Itu posisi magang atau sudah jadi wartawan? Itu masih magang. Masih magang. Masih magang. Jadi diprotes, tapi waktu itu Cak Mahmud ya, redaktur kami waktu itu dia memberikan support, membesarkan hati kan. Jangan takut katanya, biasa itu kalau wartawan diprotes tentang berita itu biasa, enggak usah takut. Nah, jadi besoknya saya datang lagi, saya apa namanya wawancara lagi untuk klarifikasi dari kawan-kawan dari universitas itu kan. Akhirnya ya clear, tidak ada masalah. Clear, tidak ada masalah. Ya, karena memang data kita itu benar, cuman tidak konfirmasi saja. Durasi waktu selama magang dan bertugas di Palembang berapa lama itu sebelum dipindah tugaskan? Saya wartawan itu apa namanya magangnya 3 bulan. Nah kemudian setelah itu jadi wartawan tetap katakanlah itu saya lebih kurang 1 tahun di Sumatera Express itu. Nah, tapi dengan berjalannya waktu itu saya diminta oleh Pak Suparno Wonokromo untuk bertugas di Jambi, menjadi redaktur di Jambi Independen. Nah, jadi karena waktu itu koran di Jambi itu SDM-nya
perlu dukungan kan, perlu dukungan. Nah jadi saya dikirim ke Jambi. Berapa lama? Sekitar 6 bulan saya untuk katakanlah memegang halaman daerah waktu itu, berita daerah di Jambi itu menjadi redaktur di koran Jambi Independen. Oh, artinya sudah di meja redaksi ini? Ya, di meja redaksi. Tidak lagi ke lapangan? Tidak lagi ke lapangan. Nah itulah saya merasakan perbedaan yang signifikan. Menurut saya lebih enak di lapangan wartawan itu. Kalau di lapangan kan kita enak kan bekerjanya, apa namanya, kita hidup bekerjanya kalau di lapangan itu dengan siapa saja kita bisa bertemu. Sementara kalau di redaksi itu kan kita terpola. Iya. Kerjanya kan sore nunggu berita dari kawan-kawan masuk baru kita ngedit kan untuk ditayang itu kan beritanya untuk dicetak. Jadi kalau saya memilih lebih baik wartawan di lapangan daripada redaktur itu. Yang membingungkan lagi kita itu kalau misalnya ketika mengoreksi berita kawan-kawan di lapangan itu yang ya menurut kita yang 5W 1H-nya itu nggak mengena kan, jadi kita bingung. Sedikit-sedikit telepon kan dengan wartawan yang bersangkutan untuk membenari berita itu. Kalau pilih-pilih kita lebih baik bikin berita dari awal daripada ngoreksi yang pekerjaan kawan ini tadi kan. Nah itu sebenarnya suka duka redaktur itu. Jadi cukup dalam juga ya pengetahuan Kak Kadar masalahnya. Berapa lama Kak durasinya Kak? Totalnya? Jadi wartawan itu saya di Palembang saya Sumatera Express, kemudian di Jambi di Sumatera Express itu 1 tahunan saya. Kemudian saya dipindah ke Jambi masih grup Sumatera Express juga kan, masih grup Jawa Pos di Jambi Independen sekitar 6 bulan di situ. Nah setelah pulang dari Jambi saya ke Batu Raja bertugasnya. Waktu itu saya diminta membidani membuat suplemen Batu Raja Pos waktu itu namanya. Itu suplemen Sumek, ada 4 halaman namanya Batu Raja Pos. Sebentar, itu dari Jambi itu ke Batu Raja minta atau memang dipindah tugaskan lagi? Dipindah tugaskan lagi. Jadi karena karena di Jambi tadi mungkin ya kan penilaian pimpinan kan, saya tidak tahu. Jadi mungkin dianggap sudah stabil. Jadi saya dikirim lagi ke Batu Raja. Bikin suplemen tadi. Dengan alasan saya harus memperkuat untuk mengisi suplemen Sumatera Express, ada 4 halaman itu khusus berita Oku. Nah, yang 4 halaman, suplemen 4 halaman itulah yang menjadi cikal bakal Oku Express sekarang. Koran lokal sekarang. Itu. Nah itu Kak Kadar Dewe merasakan ketika dipindahkan ke Batu Raja, apakah merasa senang karena pulang kampung atau? Saya senang, sebenarnya senang. Karena di samping memang ya keinginan saya juga sebenarnya. Ingin di lapangan lagi? Iya. Kalau kalau cari berita di daerah sendiri ini kan kita tidak perlu tanya. Terutama misalnya siapa orangnya kan nggak perlu kita tanya lagi, kita sudah tahu kan. Tinggal datangi. Iya, di mana tempatnya kan kita sudah bisa. Jadi berapa lama waktu itu di Batu Raja? Di Batu Raja saya tidak lama, sekitar mungkin 6 bulan juga mungkin. Saya ingat waktu itu bulan Agustus tahun 2000, Desember 2002 saya kalau nggak salah. Stop saya, karena saya waktu itu lulus diterima menjadi CPNS di Kementerian Agama. Oke, sebelum kita masuk ke situ, Kakak orang keberapa wartawan Sumek yang di Batu Raja? Wartawan Sumek yang sebelumnya ada senior berarti? Ada senior sebelum saya Pak Anwar Bangsawan. Kalau Anwar Bangsawan kan memang setiap wartawan Sumek yang bertugas di Batu Raja pasti berpartner dengan beliau, karena beliau itu tugasnya menetap di Batu Raja. Nah sebelum saya itu Kak Sihat Judin. Kak Sihat, beliau itu mentor saya juga sebenarnya kan. Beliau itu Pak sebelum Sihat Judin. Sebelum Kak Sihat Judin, saya tahunya Kak Sihat Judin itu. Kak Sihat ya. Sebelumnya Kak Anwar Bangsawan tadi. Nah tapi karena waktu itu Sumek nambah halaman kan, Kak Anwar Bangsawan tidak maksimal lagi kalau sudah banyak halaman, jadi dikirimlah Kak Sihat Judin itu. Kalaupun ada suplemen berarti harus mengisi 1 halaman dong? Berapa halaman waktu itu? 4 halaman suplemen itu. Berapa orang? 4 halaman kami berdua dengan Anwar Bangsawan. Setiap hari? Setiap hari. Terbitnya setiap hari. Berarti kalau 4 halaman itu kira-kira 1 wartawan berapa berita? Ya bisa 5-6 berita. 1 hari? 1 wartawan 1 hari itu. Waktu itu? Ya, cuman kan kita kan beritanya kan ada memang yang sudah kita shaping kan. Beritanya misalkan berita itu kan ada yang kalau tidak ditayangkan hari ini besok basi kan, tapi ada juga berita itu yang bersifat investigasi, walaupun misalnya hari ini kita investigasinya,
2-3 hari ke depan kita tayangkan dia belum basi. Kita balik lagi nih, itu kan awal 2000-an nih, 2000 kakak jadi wartawan sampai ke 2002. Kan teknologi waktu itu belum sebegitu maju seperti sekarang. Belum. Nah, itu bagaimana suka dukanya waktu kerja itu, ada tidak? Itu kami bikinnya manual. Pakai? Yang pertama saya masuk Batu Raja itu bikin manual dulu, nanti dipindahkan ke yang CDP yang piringan itu, yang kecil itu, dibawa ke warnet untuk dikirim. Nah, cuma tidak lama dari itu Sumek ada modem disket ya, pakai disket itu. Oh, pakai disket. Pakai disket dibawa ke warnet. Dibawa ke warnet. Makanya salah satu sekarang yang tadinya dia itu pengusaha warnet, tempat kami nitip berita untuk ngirim, sekarang dia jadi wartawan, Pak Radi Susanto itu. Oh, Pak Radi. Pak Radi Susanto itu. Mungkin melihat kando-kando ngirim berita nih. Dulu dia tuh tempat kami nitip ngirim berita itu di warnet dia. Halo Kak Radius. Pak Radi Susanto itu. Oh itu. Ya. Jadi merasakan disket itu ya? Merasakan. Tapi mesin tik tidak merasakan? Tidak. Sudah komputer, tapi komputernya masih yang yang komputer jadul. Nah, soal foto bagaimana ngirim foto? Foto kalau waktu itu kan kalau di daerah itu wartawannya sudah include dengan jadi fotografer sendiri, jadi ada tustel sendiri kan. Okay. Nah tapi kalau di Palembang waktu itu fotografer berbeda, wartawan berbeda. Iya. Makanya kadang-kadang antara fotografer dengan wartawan ini sering bergesekan. Misalnya wartawan sudah dapat data di TKP, fotografer belum datang, lambat misalnya kan, atau fotografer yang duluan sudah dapat foto, wartawan belum datang. Nah itu kadang-kadang kalau tidak benar cara berkomunikasi ya bisa terjadi gesekan tadi. Biasanya saling lapor itu ke redaktur, saling salahkan kan. Tapi tidak, alhamdulillah waktu itu kan dengan situasi teknologi yang terbatas saat itu, ya justru sebenarnya hasil kerja wartawan itu waktu itu lebih dihargai dan lebih ditunggu oleh masyarakat. Masyarakat itu kalau ada kejadian, katakanlah misalnya kejadian laka lantas misalnya kan, masyarakat tadi sudah melihat langsung ini di TKP, besoknya dia masih beli koran lagi. Padahal kan sudah lihat dia kan, tapi dia masih beli koran lagi. Masih penasaran, masih baca lagi dia kan koran. Padahal kan kalau logika kita kalau sudah lihat langsung ngapain beli koran lagi kan, tapi enggak masyarakat waktu itu. Artinya sering dong menghadapi. Nah, bagaimana ketika Anda duduk menjadi dulu kan mendatangi narasumber. Ya. Sekarang menjadi narasumber. Nah, apa bedanya? Ya, kalau kita jadi wartawan itu memang yang pertama kita harus selalu positive thinking dengan narasumber kan. Jadi ketika narasumber tidak bisa kita temui, ya kita harus positif thinking kan. Kita tidak boleh misalnya negatif. Nggak mau nemui nggak mau nemui misalnya kan, nggak mau terbuka segala macam ya, mungkin narasumber kita sedang ada kesibukan lain atau apa kan. Dan yang jelas kalau wartawan itu tidak boleh patah arang. Jadi kalau misalnya tidak temu hari ini besok, tidak temu besok lusa. Kalau memang yang mau kita mintai data dari narasumber itu menurut kita layak tayang, kira-kira bakal jadi headline kira-kira kan, nah itu kita incar saja pasti ketemu. Oke. Nah dan sekarang posisi saya sekarang ini, makanya saya tidak pernah menghindar. Kalau misalnya ada kawan wartawan mau ketemu, mau datang, saya tidak pernah menghindar. Sudah ngalaminya? Sudah ngalaminya, karena saya tahu kalau kita menghindar hari ini, besok ditunggunya lagi itu. Itu. Justru tambah penasaran. Iya. Itu, jadi kalau misalnya wartawan datang, bertemu dengan kita tidak mau ketemu, dia tambah penasaran. Artinya memang penting data yang mau saya pinta ini. Oke. Sehingga narasumber ini menghilang kan gitu. Oke, kita jeda sebentar ya. Oke. Jadi kita masuk ke sesi berikutnya nih. Jadi dari wartawan ke aparatur sipil negara dulu, PNS namanya Kak. Ya. Nah, itu bagaimana ceritanya Kakak dari bertugas sebagai wartawan menjadi ASN? Ya, terima kasih. Jadi memang Sumatera Express itu dulu peraturannya sangat ketat. Oke. Jangankan kita sudah diterima bekerja di lembaga lain, kalau terdengar kita buat proposal untuk ngajukan permohonan pekerjaan ke instansi lain, itu kita sudah diberhentikan biasanya. Nah kebenaran saya waktu itu karena wartawan kriminal, jadi waktu saya ini kan banyak luang. Nah jadi waktu luang di lapangan itulah saya mohon maaf dengan
petinggi-petinggi Sumek waktu itu kan. Karena saya juga sebenarnya waktu itu melakukan kesalahan kalau menurut dari segi kacamata manajemen Sumek kan. Nah, jadi waktu itu saya secara diam-diam ikut tes ikut daftar penerimaan CPNS di Kementerian Agama, di Departemen Agama waktu itu di Palembang. Nah, jadi saya daftarnya diam-diam, tesnya juga diam-diam. Itu siapa yang dorong? Ya, Dari diri sebenarnya kemauan saya sendiri juga sebenarnya. Apa yang kakak lihat? Apakah memang wartawan waktu tidak menjanjikan? Sebenarnya waktu itu wartawan menjanjikan. Dari segi finansial, kalau pada saat saya jadi wartawan dulu, ya justru cukup menjanjikan. Nah, cuman saya waktu itu kira-kira ada pilihan hidup lah kan, kira-kira pilihan hidup. Jadi memang sebenarnya saya terpengaruh waktu itu dengan persepsi orang-orang tua kita di kampung kan. Ya. Jadi kalau tidak PNS itu sepertinya orang tua ini kurang puas, gitu kan. Nah, jadi waktu itu saya coba-coba. Coba-coba ikut tes. Waktu itu saya ingat lokasi tesnya itu di MAN 3 Pak Jo, Palembang. Jadi saya diam-diam. Jadi waktu saya mau tes, itu ada wartawan, kalau waktu itu kan wartawan kota istilahnya kan. Iya. Nah, waktu tes itu posisi sudah di Batu Raja? Belum, masih di Palembang. Oh. Saya masih di Palembang, masih wartawan kriminal. Dan itu belum ke Jambi juga? Belum. Oke. Belum. Jadi begitu saya tes, waktu itu ada yang ngintip kawan dari Sumek ngeliput kan, ngeliput tes itu. Nah, untungnya kameranya itu tidak persis membidik saya. Tapi dia tahu bahwasanya ada kakak dari situ? Nggak tahu dia. Kebenaran nggak tahu. Jadi saya juga nggak saya hebohkan kan. Nah, rupanya begitu pengumuman, saya lihat kawan di meja redaksi tadi, yang wartawan kota tadi, kalau tidak salah Pak Karsono waktu itu, yang ngetik beritanya itu, saya lihat nomor ujian tes saya ini ada di pengumuman lulus itu. Kan mengumumkannya kan di Sumek kebenaran waktu itu kan. Begitu saya lihat, nama saya ada kan di situ. Nomor bukan nama. Mereka kan tidak tahu kan, karena bukan nama. Nah, jadi begitu saya lulus itu, jadi saya timbul kalau misalnya saya mau berbohong kucing-kucingan kan nggak enak. Nah, sehingga waktu itu saya menghadaplah dengan Pak Suparno Wonokromo, JM Sumek kan. Jadi saya bilang, Pak, saya ini terus terang saja kemarin itu ikut tes PNS di Kementerian Agama. Saya ini lulus, Pak, saya bilang kan. Nah, cuman Pak, saya bilang lulus ini bukan langsung kerja. Karena SK-nya ini bisa setengah tahun, bisa setahun kemudian baru keluar. Kalau waktu itu kan lama prosesnya kan. Jadi gimana kata Pak Parno itu? Jadi saya minta tolong Pak, saya bilang sebelum SK saya keluar, biarlah saya bekerja di Sumek dulu. Nah, itu. Makanya waktu itu begitu tahu itu saya dikirim ke Jambi. Oh, itu. Saya anggap mungkin hukuman juga itu mungkin. Iya. Jadi saya dikirim ke Jambi. Nah, jadi sekitar 8 bulan dari situ baru SK keluar. Memang lama waktu itu. Artinya setelah dari tes itu di Palembang, waktu masih tugas di Palembang. Masih tugas di Palembang. Sampai pindah ke Batu Raja belum keluar juga? Belum keluar juga. Jadi durasi waktu dari tes keluar SK berapa lama? Sekitar 10 bulanan baru keluar. Dari pengumuman lulus tes, baru dipanggil untuk bekerja, keluar SK itu sekitar 10 bulanan. Waktu itu ikut tes di Kemenak itu sebagai apa? Penyuluh, penghulu atau? Saya waktu itu CPPN namanya, calon pembantu pencatat nikah. Oh. Nah, jadi wakil kepala KUA. Itu pusat atau memang kuota daerah? Bagaimana itu? Kota Departemen Agama Kota Palembang. Okay. Kota Palembang, Kota Palembang. Berapa jumlahnya waktu itu? Saya lupa persis waktu itu, kalau tidak salah yang formasi yang saya pilih itu yang CPPN itu 6 orang kalau tidak salah. 6 orang. Dan satu kali tes lulus? Saya alhamdulillah lulus waktu itu. Nggak tahu apa misalnya panitianya itu melihat, oh ini wartawan bahaya kalau nggak lulus. Mungkin begitu kan. Jadi saya lulus waktu itu. Tapi tahu tidak memang panitia bahwasanya kakak dari wartawan? Ada juga yang tahu, karena saya juga kan dalam meliput juga mungkin kan sering bertemu kan dengan kawan-kawan itu. Ada juga yang tahu. Jadi begitu lulus saya waktu itu, begitu keluar SK, pertama kali saya ditempatkan di KUA Kalidoni, Kecamatan Kalidoni. Itu ya di Palembang. Sebagai pembantu pencatat nikah tadi. Pembantu pencatat nikah tadi. Calon pembantu pencatat nikah, pencatat nikah. Apa tugasnya waktu itu?
Ya kalau yang baru masuk itu biasa pengelolaan administrasi kantor biasa kan di KUA itu. Jadi proses kepindahan dari wartawan ketika dapat SK sebagai ASN di lingkungan Kemenak bagaimana itu ceritanya? Pamit tidak? Ya begitu saya sudah keluar SK seperti yang janji saya dengan pimpinan Sumek tadi Pak Barno, jadi saya menghadap lagi, Pak SK saya sudah keluar, jadi saya statusnya waktu itu mengundurkan diri. Jadi saya mengundurkan diri waktu itu. Jadi tinggallah Baturaja nih. Ya mengundurkan diri, tugasnya di Palembang saya selaku ini. Jadi saya dari Baturaja pindah ke Palembang selaku pegawai KUA itu. Jadi saya ingat pengunduran diri saya itu diterima. Saya minta surat pengalaman pernah bekerja di situ yang ditandatangani oleh Pak Anwar Raswan yang beliau. Sebagai apa Pak Anwar dulu? Pak Anwar Raswan itu kabak personalia ya di Sumek itu dulu. Kabak personalia beliau. Terhitung kakak sebagai PNS di Kemenak tahun berapa kak? Kalau terhitungnya Desember 2002 terhitungnya. Tapi saya bekerjanya itu 2003. Hampir Oktober 2003 mungkin saya baru bekerjanya. Jadi SK-nya itu terhitung mundur. Apakah dunia wartawan ini sebagai batu loncatan kakak atau bagaimana? Kakak Kalau memandangnya dikatakan bantuan loncat sebenarnya tidak. Jadi waktu itu saya memang benar-benar senang mencintai profesi wartawan itu. Itu. Jadi ya karena itu tadi mungkin karena memang sudah jalan hidup saya kan. Dan memang basic keilmuan di situ. Ya, jadi saya nganggap memang liniernya basic pendidikan saya di IAIN dulu itu ya harus ke Kementerian Agama itu waktu itu. Itu. Berapa lama di Palembang sebagai? Di Palembang saya 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun saya jadi PNS di Departemen Agama Kota Palembang kan. Sampai tahun 3 berapa? tahun sampai tahun 2004 lah saya waktu itu. 2004. Terus pindah ke Baturaja? Terus saya pindah ke Departemen Agama Baturaja, OKU. Sebagai? Waktu itu saya sebagai staf dulu di bagian umum di Depak Di kantor sini? OKU ya, di Depak OKU sebagai staf. Tidak lama dari staf itu saya diangkat juga sebagai PLT waktu itu, PLT Kasubag TU. Adalah sekitar 4 bulan kalau tidak salah. Nah, setelah PLT Kasubag TU, baru saya diangkat jadi Kepala KUA Kecamatan Baturaja Timur. Tahun berapa itu? Itu tahun 2007. 2007. 2007. Nah, jadi Kepala KUA itu berapa lama? Jadi Kepala KUA itu saya 13 bulan. 13 bulan? 13 bulan. Jadi saya mengundurkan diri karena saya pindah misbar ke pemerintah Kabupaten Oku. Banyak juga waktu itu dikawinkan ya? Oh banyak, karena di KUA Baturaja Timur itu dulu Batu Marta 1, Batu Marta 2 masih masuk Baturaja Timur. Oh. Jadi 1 bulannya itu yang menikah itu 60 sampai 100 orang. Tenaga penghulunya berapa orang? Dulu belum penghulu karena masih P3N. Jadi ada masing-masing desa kelurahan ada P3N. Jadi KUA, kepala KUA tidak repot seperti sekarang. Iya, sekarang repot. Kalau sekarang kan repot. Malah pengantin harus menyesuaikan jadwal KUA. Iya, itulah sebenarnya kan di KUA itu mestinya kalau memang P3N dihilangkan, jadi Kementerian Agama harus memperbanyak tenaga penghulu di KUA itu sebenarnya. Ya minimal 50% dari jumlah P3N yang dulu lah paling tidak. Supaya bisa terlayani kan. Nah ini informasi sedikit, jadi ketika Kak Kadar ini menjabat sebagai KUA 2007, disitulah hadir koran lokal Oku Express. Ya benar. Kan? Waktu jabat kepala KUA kan? Nah bagaimana kakak waktu itu melihat kehadiran Oku Express? Ya begitu Oku Express hadir ya terus terang saja saya sangat senang dan memang saya sudah memprediksi bahwa Sumek pasti akan membuat koran lokal untuk Oku kan. Karena sudah saya sampaikan tadi cikal bakalnya yang suplemen Sumek yang halaman Baturaja Pos itu dulu memang saya kan sudah ikut merintis dari situ. Nah, begitu Oku Express keluar, nah itu saya senang. Artinya kan yang dirintis dulu
memang benar-benar jadi kenyataan kan. Embrionya lah waktu itu Kakak. Karena memang strategi Jawa Pos itu kan seperti itu. Jadi koran itu dihadirkan di daerah masing-masing. Tapi waktu itu sudah ada, tahun Kakak di Batu Raja memegang suplemen itu memang sudah ada koran lokal ya waktu itu di Linggau atau belum? Sudah ada, Linggau lebih dulu. Yang pertama ya. Itulah sebenarnya Kakanda Purwadi itu ya memang sepertinya dia di grup Sumek itu dijadikan perintis. Pertama kali kan beliau itu, kalau boleh kita ceritakan kan, beliau kan merintis koran Linggau kan, berhasil, sudah bikin Grahapena, malahan sudah ada hotelnya di situ kan, milik Grahapena itu. Nah begitu berhasil, beliau disuruh merintis di sini lagi. Memang sepertinya Jiwa perintis. Kak Purwadi itu ya dia itu jiwa perintis dia itu. Merintis lah di Martapura, ke Iya, selatan. kalau merintis lagi kan. Itu. Ya mudah-mudahan beliau senang dan nyaman lah dengan tugas selaku perintis itu kan. Oke, jadi Kakak waktu yang jadi PNS kemarin, kita balik lagi, kita muter-muter omongannya Kak. Itu umur Kakak berapa waktu itu jadi PNS? Jadi PNS umur saya 26 tahun maksudnya. Hah? Masih muda ya? Ya 26 tahun. Jadi wartawan waktu itu umurnya berapa? Wartawan 20... sekitar umur 24. 24 ya. Oh, tamat kuliah Tamat cepet. kuliah. Ya saya itu begitu sudah wisuda, paling sekitar sebulan 2 bulan paling. Umur ijazah saya itu sudah diterima di Sumatera Express itu. Nganggurnya cuma 2-3 bulan? Iya. Nah, sekarang Anda duduk di sekretariat daerah nih sebagai PLT Asisten 2. Ya. Dan jabatan definitifnya Kabak Kesra ya. Iya, Kesra. Itu bagaimana proses kepindahan Misbar itu? Apa yang Anda pikirkan itu apa Kak? Saya dulu berpikirnya, saya ini kan kalau basic pendidikan, memang saya ini dari aliyah kan, dari aliyah. Kalau orang umum memandangnya itu kan agama juga kan, aliyah dengan sanawiyah itu. Nah tapi kalau orang yang mengerti itu sebenarnya masih setengah-setengah agamanya. Benar. Di sanawiyah dengan aliyah itu. Nah jadi saya ini kalau di Kemenak itu saya menganggap sudah banyak apa namanya kiai-kiai yang lebih kiai lah gitu kan. Nah kalau saya ini kan ilmu saya ini tidak sedalam orang-orang yang berlatar belakang dari pondok. Nah, di situ. Nah, jadi saya menganggap kalau di Kementerian Agama itu cocoknya kalau orang yang mengelut dakwah itu ya yang menguasai ilmu agama itu memang latar belakangnya dari pondok kan. Nah, sementara saya ini yang seperti saya sampaikan tadi tidak sedalam itu. Jadi saya ya daripada saya misalnya di Departemen Agama nanti mengambil jatah kawan-kawan yang semestinya berkompeten untuk itu, ya saya mundur. Dan memang ada kesempatan dan peluang waktu itu? Dan waktu itu memang ada kesempatan. Ada kesempatan karena memang peraturan membolehkan. Membolehkan pegawai dari Kementerian Agama itu memang bisa pindah ke Pemda. Dan lintas departemen kan. Lintas departemen. Memang bisa, cuman memang sampai ke Kementerian Agama di pusat ngurusnya sama dengan BKN di pusat ngurusnya. Apa karena memang di lingkungan Departemen Agama itu kalau kita bicara karir ya mentok lah ya paling-paling, kalau di lingkungan Kemenaknya paling ya kemana Kak kira-kira? Kalau karir sebenarnya sama saja sebenarnya. Ya dari eselonisasi juga kan di Departemen Agama eselon 4-nya ada, eselon 3-nya ada, eselon 2-nya ada. Nah, cuman memang dari segi jumlahnya Ya jumlah jabatan. Ibaratnya itu ya kuenya sedikit tapi orangnya banyak. Anak berebut tuh. Ya, nah kita ini termasuk orang yang tidak kuat untuk bersaing. Kalau bersaing berebut kue itu kan ya lebih baik kita ngalah lah kan, nyari kue tempat lain kira-kira kan. Nah, ketika Kakak misbar di Pemda ini, apa Kakak ditaruh di mana? Nah, begitu misbar di Pemda, saya pernah pertama jadi Kasubag Keagamaan, waktu itu di bagian pemberdayaan perempuan dan sosial Di Seda. di Seda Oku ini. Kalau sekarang bagian Kesra lah itu kan. Nah, saya jadi Kasubag waktu itu sekitar 4 bulan. Nah, setelah itu saya dipindah lagi, dipercaya lagi oleh pimpinan untuk menjadi lurah di Sekarjaya. Nah, di lurah lah saya yang lama itu 8 tahun 4 bulan saya menjadi lurah. Jadi setelah lurah baru saya pindah menjadi kepala bagian kesejahteraan rakyat di tahun 2016 yang lalu. Jadi sudah sekitar 5 tahun lah sekarang. Luar biasa nih. 3 fase dari wartawan,
ke Kemenak, ke departemen, ke sekretariat daerah. Ini tiga dunia ini kan berbeda nih Kak. Ya, Di antara tiga ini kalau boleh milih, yang mana Kakak pilih? ya kalau milih-milih sebenarnya tidak bisa kita pilih karena memang semuanya itu sudah kita lalui kan. Tapi saya menilai memang apa namanya tempat-tempat bekerja yang saya lalui itu ya sama-sama tempat yang memerlukan ilmu kemasyarakatan, Ilmu alat. ilmu alat lah kan. Jadi psikologi, cara kita menghadapi orang banyak itu kan ya memang di tempat-tempat saya bekerja itu sepertinya memang terpakai semua. Ayahanda almarhum kan politisi dan dulu ya. Ya, ayah saya Jadi anggota dewan ya. almarhum Haji Musa Kohar, beliau juga dulu mau mengawali karirnya selaku PNS itu selaku guru, yaitu guru madrasah. PNS juga. PNS juga guru madrasah. Nah, kemudian beliau sempat juga mengabdikan diri menjadi salah satu pejabat struktural lah di Departemen Agama. Nah, beliau pensiun dari PNS Departemen Agama itu. Waktu itu beliau mencalon menjadi anggota legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, beliau itu pertama kali periode DPRD itu dipilih langsung. Iya. Pemilihan langsung pertama kali beliau ikut itu. Artinya kehidupan merambah dunia profesi berbeda ini memang turunan dari ayah dong. Ya bisa dikatakan seperti itu karena memang saya dulu memang ya orang tua saya itu, ayah saya itu memang saya mengidolakan beliau. Yang saya idolakan beliau itu beliau banyak dekat dengan para kiai, dekat dengan apa namanya pengurus-pengurus pondok pesantren, dekat dengan para guru-guru kan, itu saya senang itu. Dan model kayak gini menurun juga nih ke adiknya, Jaka Irhamka. Ya, jadi adik saya Jaka Irhamka juga kemarin itu dia mengawali karirnya juga dari wartawan. Seorang wartawan. Wartawan, ikut PNS, ya. Sekarang melintas lagi ke KPU. Ya. 3 lagi dunia sama kayak kakaknya. Jack, rahasianya Jack, sama kan. Nah itu apakah memang jalan kehidupan? Jalan Anda itu apa memang dari ya mungkin keturunan apa bagaimana? Ya memang kita ini kan dalam meniti jalan kehidupan ini kan ada semacam apa ya? Ada orang yang dicontoh lah kira-kira kan. Ya. Jadi karena memang kebenaran latar belakang keluarga kami ini, orang tua kami ini kan banyak berkecimpung di masyarakat. Ya. Karena memang orang tua kami ini basicnya orang yang apa namanya katakanlah pendakwah lah kan. Nah, jadi ya kami ini juga ikut-ikutan seperti itu karena memang apa yang kita lihat ya, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan biasanya memang itulah yang kita turut untuk dijalani. Oke Kak, mungkin Kak bagaimana Kakak melihat jurnalisme era sekarang ini? Jadi saya ingat waktu ikut diklat jurnalisme, memang jurnalisme ini kan profesi yang sangat strategis ya, yang bisa membuat hitam jadi putih, putih jadi hitam. Nah disitulah memerlukan kearifan dari seorang wartawan supaya berita yang dia buat itu ya memang benar-benar dalam rangka untuk tujuan baik. Berita yang kita sajikan itu harus benar-benar berdasarkan data, berdasarkan fakta kan, sehingga masyarakat yang membacanya bisa menangkap pesan itu yang sebenarnya. Jadi dia tidak bias kan. Itu karena memang berita itu ya bisa membentuk opini. Kalau misalnya kita mau bikin masyarakat marah, pembaca marah, ya bisa kita arahkan dari menulis berita itu. Kita buatlah misalnya, kita tampilkan misalnya data-data yang membuat masyarakat emosi segala macam kan. Itu. Tapi kalau misalnya kita bermaksud supaya masyarakat rukun, damai, tidak ada perpecahan segala macam, kita juga bisa setting melalui berita itu. Karena berita itu ya bisa menggadu domba orang, bisa berita itu kan untuk membuat orang tentram, damai kan bisa, untuk membuat orang yang tadinya bermusuhan menjadi islah bisa. Itu. Jadi memang berita itu mempunyai peranan yang strategis sekali dalam membentuk warna di masyarakat, baik itu dunia politik maupun dunia ekonomi,
di dunia penegakan hukum. Jadi berita itu memang benar-benar mempunyai peranan yang sangat strategis. Apakah kakak merasa beruntung nggak sekarang menjadi pejabat namun berlatar belakang dulunya pernah jadi wartawan? Ya kalau soal keberuntungan ya memang kalau dalam ajaran agama kita kan apapun dan dimanapun kondisi kita tetap harus syukuri. Nah, itu. Jadi saya ya bersyukur saja dengan kondisi sekarang, saya bersyukur dengan kondisi saya dulu pernah jadi wartawan. Yang memang melalui step-step. Ya itu juga saya bersyukur. Tapi yang jelas saya tidak akan pernah lupa ya dengan dunia jurnalistik itu. Karena saya menganggap itu adalah gerbang pertama bagi saya dalam memasuki kehidupan yang seperti sekarang ini. Itu. Sehingga sebagai bukti, sebagai tanda saya tidak lupa itu, ya saya dengan kawan-kawan wartawan kan komunikasi kita tetap dijaga kan. Terutama saya dengan yang alumni-alumni wartawan-wartawan senior yang dulu seangkatan saya kan, ya kami tetap ada grup WA-nya itu untuk komunikasi kan itu. Nah di tengah ini kak, di tengah era sekarang ini yang keterbukaan publik ini yang wartawan sudah makin banyak, tidak ya ada juga nih maaf yang mungkin tidak melalui proses seperti kakak dulu dan kami juga kan, yang dari ikut memasukkan berkas, tes, magang, nah itu gimana kak? Ya memang sebenarnya mungkin ada perbedaannya ya antara wartawan yang memang berangkat dari apa namanya dari alur yang dari bawah, tapi sekarang kan memang ada juga wartawan itu yang instan ya. Nah, itu. Tapi memang bisa kita baca dari hasil karyanya. Kalau tulisannya dari tulisannya, kalau misalnya apa namanya penyampaiannya wartawan seperti misalnya yang disampaikan secara apa langsung ya mungkin bisa kita lihat dari kalimat-kalimat yang dia sampaikan macam kan. Karena memang wartawan itu mau wartawan apa saja dia kan, entah wartawan elektronik, entah wartawan cetak kan, wartawan online, yang jelas dia pondasi apa namanya utama dari ilmu kejurnalistikan itu sebenarnya harus memiliki. Kalau misalnya buat berita itu kan minimal yang 5W 1H itu harus ada. Nah ketika itu tidak mencukupi berarti nilai beritanya tidak cukup kan. Oh iya. Nah sekarang terakhir kak, apa nih ke depan yang kakak impikan atau kakak kejar lagi nih apa sekarang? Soal sekarang ini nih PLT ini pernah ikut ini kak ya? Pernah ikut asesmen kak ya sekarang? Ya jadi kalau soal bicara impian ke depan memang kan kalau setiap pegawai ya dimanapun lembaga tempat dia bekerja pasti menginginkan jenjang karirnya meningkat kan itu. Tapi kalau saya menyadari sepenuhnya bahwa memang tugas kita ini bekerja dengan baik. Nah soal kita mau jadi apa, mau meningkat kemana jabatan kita ini itu sebenarnya hak prerogatif pimpinan kan. Hak prerogatif pimpinan untuk menempatkan kita di mana, mengangkat kita jadi apa kan, itu hak prerogatif pimpinan, menilai kinerja kita. Ya pimpinan juga pasti mengangkat kita itu sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kinerja kita dan sesuai dengan aturan yang ada. Jadi tidak ngoyo. Tidak ngoyo kita. Ya seperti saya misalnya di PLT asisten ini kan ya saya nikmati saja. Sekarang kan ditunjuk PLT. Ya, saya jalankan tugas fungsi asisten ini dengan baik. Nah soal nanti saya ini apakah misalnya mau definitif atau tidak itu tidak perlu saya pikirkan karena pimpinan yang memikirkan itu. Tapi yang penting waktu lelang kemarin ya saya juga ikut kan, itu dalam rangka untuk memenuhi syarat. Andai kata misalnya pimpinan ingin memberikan amanah itu kepada kita, ya kita tidak menyalahi prosedur dan aturan yang ada. Oke, mungkin kita cukupkan nggak ya? Ya terima kasih. Ada terakhir kak, statement terakhir mungkin? Ya terima kasih. Ini Adinda Wiwin ya. Walaupun orangnya muda cuman ilmu jurnalistiknya sudah senior juga ini. Adinda Wiwin ya. Terima kasih kita sudah diajak bergabung ya, di Begesah ya. Acara Begesah ini. Mudah-mudahan acara Begesah ini ya artinya kita mengulik ya, mengulik, kita melihat
riwayat kehidupan masing-masing tokoh yang dihadirkan di Begesah ini, ya mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi motivasi kan bagi apa namanya, katakanlah penonton Begesah ya. Itu. Saya kira itu saja. Oke. Terima kasih. Demikian tadi dari cerita panjang lebar sejarah Kak Kadar, mulai dari dia bersentuhan dengan dunia wartawan sampai ke sekarang terakhir dia menjabat PLT asisten. Mudah-mudahan ini tadi seperti Kak Kadar bilang tadi, mudah-mudahan ada pelajarannya Kak ya yang bisa dipetik. Banyak pelajaran. Banyak sekali banyak malah. sekali pelajaran. Dan khusus kawan-kawan wartawan, ini senior kita. Tabi dulu kita dengan beliau. Dan apabila kami selama perbincangan ini ada salah-salah kata atau menyinggung perasaan, ya kami mohon maaf. Karena manusia tidak lepas dari salah Kak ya. Ya, sama-sama. Pada Tuhan kami mohon ampun. Demikian kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.